Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Pada suatu hari ketika aplikasi Tiongkok masuk ke negeri Wakanda yang tak lain dan tak bukan adalah sebuah toko elektronik yang dijaga oleh Juan pun harus bangkrut karena para pelanggannya pada pengen belanja dari rumah meski cuma beli baut 1 biji. Sedangkan di toko Juan mereka tak menerapkan sistem jualan online. Alhasil hari itu juga Juan harus diki dari tempat kerjanya akibat udah tak berguna, sedangkan tokonya harus mengalami penutupan usia. Beginilah guys keadaan toko di pasar Tanah Abang-abangan. Beberapa dari mereka kagak mau beradaptasi, ujung-ujungnya nyalahin pemerintah. Acuaks. Nah, ketika pulang tentunya Juan menerima tutur tinular dari cangkem istrinya yang Kamu kerja aja, kita itu masih hidup susah, gimana nggak kerja? ya, makanya nyari kerja blok. Terlebih lagi istrinya bernama Dewi langsung meminta uang pesangon dan gaji terakhir Juan untuk dipakai membuat konten Married is Fun agar para muda-mudi di Wakanda pada minat menikah dan grafik pernikahan di Wakanda kembali meningkat. Ngajak jatuh ke kubangan lumpur yang sama anjing. 1 minggu kemudian sesuai konten para warga Tok-Tok yang bilang menikah itu menakutkan, kalau itu benar-benar terrealisasikan di kehidupan Juan, akibat ia salah pilih istri yang bentukannya seperti ini, gaji full dipakai nyawer para opa-opa ketika live, sehingga ia pun cuma bisa makan menggunakan menu transparan sedangkan airnya diambil dari air pam. Kalau emang Bani nggak mau masakin abang, biar aku aja mbak yang masak. Ya Allah. Masak. Mau masak pakai apa mbak? Bunga-bunga es. Di sana kata Dewi stok makanannya udah dibuang agar Juan tahu rasanya kalau nggak kerja mereka nggak bisa makan. Goblok. Hasil Juan cuman bisa bagong AFK mendengar tutur yang begitu menggendengkan dari istrinya dan lebih memilih pergi melamar kerja di sebuah toko perabotan yang anjing, sejak kapan bos di toko perabotan sekecil ini outfitnya kayak bos kantoran? Sayangnya ngelamar sebagai builder toko, Juan harus ditolak karena bapak ini udah kebanyakan karyawan, ngegaji aja bikin kepala kelenger-kelenger, begitulah kata beliau. Dimana ketika hari udah menjadi segelap mimpi Dr. Suneo, Juan pun pulang tanpa membawa kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya karena setiap loker yang ia lamar sama sekali tak diterima akibat kebetulan Juan lulusan kurikulum merdeka. Apalagi kepala udah serasa mau pecah mencari loker, istrinya cuman bisa ngancem yang katanya akan mengakikan diri secara mandiri dari kakak jika Juan tak bisa mendapatkan kerja yang minimal gajinya 2 digit. Pala bapak kau 2 digit, nyari UMR Tegal aja susahnya setengah mampus. Nah, daripada menjadi builder, kini Juan berusaha berpikir kritis sampai hampir koma karena baru ingat bapaknya memiliki usaha di luar jangkauan. Kalau dulu bapak itu pernah punya usaha tukang servis elektronik keliling. Itu dia, yang elektroniknya dimaksud bukan kaleng-kaleng. Kadang beliau membetulkan baju zirah Iron Man, bahkan pernah katanya membetulkan undang-undang perampasan aset. Salah, membetulkan kulkas milik Sumanto karena tak bisa ditutup akibat kebanyakan daging. Hasil kini Juan ingin membangkitkan usaha bapaknya itu menjadi tukang servis keliling kampung. Kemudian besoknya dengan bermodal sepeda ontel peninggalan kakeknya sewaktu dulu pernah dilok memakai rudal Belanda, makanya kondisinya agak mengkaratkan. Namun saat istrinya datang, tentu Dewi malah mengerosting usaha suaminya yang katanya tak akan bisa menyaingi kekayaan Elon Musk karena cuman bermodalkan sepeda ontel karatan. Gua bingung sama Dewi, seleranya dia orang kaya tapi kenapa mau nikah sama Juan cuy? Baru aja beberapa menit jualan, si Juan pun sempat surrender, makanya ia lebih memilih GB pahala dulu, siapa tahu rezeki udah terkena shadow ban bisa dihapuskan. Sedangkan di tempat lain ada seorang customer yang membatalkan servisan TV-nya akibat tukang servisnya begitu tolol, bego dan tolol alias botol. Alhasil saat mencari tukang servis dengan cara jalan kaki, ini belum ditemukannya motor apa gimana anjing? Minion ini pun berhasil bertemu dengan Juan di jalan yang langsung request ingin memodifikasi TV-nya yang awalnya TV tabung agar menjadi smart TV. Pantesan aja tadi tukang servisnya kagak bisa. Dan dengan skill Juan di atas rata-rata, ia pun mengantar Minion ini pulang karena dirasa sangat menggendengkan. TV tabung diminta jadi smart TV. Apalagi requestannya agar bisa login COC. Nah, malam harinya Juan pun menyerahkan hasil kerja kerasnya seharian. Tapi bukannya bersyukur, yang ada Dewi merasa tak mencukupi uang segitu pakai memenuhi gaya hidupnya yang banyak gaya. Dan saat adiknya datang, Iya, tapi kalau dapatnya uang segini terus, kapan kita kayanya, Mira? Kita nggak perlu kaya, Mbak.
Cangkemnya masih sekolah mah bisa-bisa aja ngomong gini, entar kalau udah tahu rasanya nyari uang, tiap hari berdoa berharap cepat kaya gak bakal kesampe-sampean. Di malam itu juga karena pendapatannya cuma 70.000, Dewi pun memasakkan menu seadanya. Kok cuma mie instan, Ir? Yang katanya jika Juan mau ayam atau chicken stroganoff, minimal pendapatannya harus di atas UMR Nganjuk City. Jadi jika hariannya masih mentok di 70.000, maka hidangan spesial yang bisa dibuatkan cuma mie instan, itu pun dibuat menggunakan air bekas kukusan nasi. Keesokan harinya, Juan kembali berburu para customer yang memiliki anak suka banting barang elektronik. Jika tadi belikan Aerox dan hasilnya berhasil, ia pun mendapatkan satu customer yang memiliki keluhan sama soal TV gamingnya. Ini TV saya lagi rusak. Nggak ada gambarnya dari kemarin. Hasil dengan skill yang dimiliki oleh Juan hanya bermodalkan menyambungkan TV tersebut dengan antena, akhirnya pengservisan TV-nya pun kelar dilakukan, bahkan membuat pesaingnya bernama Raju menjadi iri melihat skill kemanuk akalan dari Juan. Nah, setengah hari mencari para barudak minion yang kesusahan membetulkan elektronik, pulang-pulang Juan pun udah mengumpulkan cuan 200.000. Buset. Kalian yang kerja di kantoran ketar-ketir anjing. Bahkan setengah dari uangnya udah dipakai nyumbang pembangunan masjid, yang artinya dalam setengah hari Juan mampu mengumpulkan 400.000. Bayangkan sebulan. Setara gaji manajer kafe cuy. Merasa suaminya sinting suka nyumbang padahal keadaan ekonomi mereka lah yang harus mendapatkan sumbangan dari pemerintah. Dewi pun memutuskan untuk open order jualan risol. Namun di jalan ia malah ketemu dengan Raju yang rupanya dulu Raju sangat suka dengan Dewi, tapi malah Juan yang mendapatkannya. Buset dah, sial bener nasib Juan malah menang saingan. Dimana melihat outfit Raju begitu rapi, Dewi pun tiba-tiba sangbrut, sedangkan Raju juga sangbrut. Makanya mereka melakukan makan siang bareng di sebuah kafe jalapeno. Bahkan baru ketemu lagi, Raju langsung to the point memberikan rekomendasi agar Dewi bisa makan siang tiap hari di kafe dengan... Kamu bisa ninggalin Johan dan nikah sama aku. Itu dia. Terbagi habis makan, Raju pun mengiming-imingkan Dewi iPhone 16 meskipun masih ilegal di Wakanda dengan syarat. Sepulangnya dari check out segala macam produk, Juan pun langsung bagong di mana istrinya dapat uang dan saat ditanya, Tadi aku habis ketemu sama orang baik yang mau bayarin belanjaan aku sebanyak ini. anjing, alasan macam apa ini? Tapi Juan yang sangat membotolkan ini malah percaya dengan alasan itu akibat di era ini belum ditemukannya kata Aniani dan juga Sugar Daddy. Baru kali ini gue kagak bangga lihat orang menang saingan. Keesokan harinya saat Juan menawarkan servisnya ke bapak ini yang katanya lampu kulkasnya suka mati menyala. Hasil saat Juan memperbaikinya dan katanya udah kelar, ketika dicoba, tiba-tiba kulkasnya malah semakin rusak sehingga Juan disuruh ganti rugi dengan nominal yang begitu di luar prediksi BMKG. Saya beli kulkas ini 8 juta. Saya minta ganti rugi 8 juta. Lah, mana bisa gitu? Beli 8 juta udah dipakai bertahun-tahun minta ganti rugi dengan harga baru beli. Harga kulkasnya udah lebih dari 8 juta, Pak. Karena nggak punya uang, kini sepeda prasejarah milik Juan pun harus diambil alih oleh si bapak ini, yang bahkan kini Juan harus pulang jalan kaki tanpa membawa seluruh perkakas miliknya yang Juan pinjam dari Handymany. Nah, di sisi lain, kini toko servis Raju pun mengalami lonjakan pelanggan setelah berhasil membuat saingannya tutup usaha, yang di sana juga ada Dewi untuk, ya, biasalah kerjaan Aniani. Ini hadiah dari aku. Ini buat aku. Itu dia, apalagi Raju berjanji akan memberikan mobil pindahan maung jika Dewi mau pisah dengan Juan. Segampang ini cuy kalau kalian banyak uang. Tapi rugi banget orang kaya tapi dapatannya yang udah kagak kesegel. Istri orang soalnya. Di malam harinya sebelum mengatakan pisah, ternyata Juan lebih dulu ingin memisahkan nyawanya dengan raganya. Karena saat Juan mengambil air, tiba-tiba ia mengteparkan akibat terlalu serius memikirkan tutorial menjadi kaya raya tanpa berusaha. Terlebih lagi udah mau wasted, istrinya malah menolak mentransfer Juan ke rumah sakit. Namun untung ada adiknya yang membawa Juan ke rumah sakit setelah meng-scan KTP dan wajah Juan dengan gaya mancing mania. Mantap. Alhasil kini Juan berhasil terselamatkan karena cuma terserang penyakit asam lambung meskipun tingkat keasamannya melebihi asam benzoat. Tapi baru aja diuji daya tahan tubuhnya, kini Juan harus diuji daya tahan hatinya, mampukah menahan kebocoran seperti rembesan air yang tak diolesi no drop. Dimana saat pulang ia udah melihat istrinya membawa koper sekalian menggugat Juan cerai sehingga kepala Juan langsung terkena kutukan yang membuatnya kembali hampir wasted. Gua jadi Juan auto full senyum digugat. Kapan lagi kan hidup damai?
Nah, beberapa hari kemudian akhirnya surat cinta dari Starla pun terbit yang menyatakan kalau Dewi udah sah menjadi janda kembang-kembung idaman para manusia berbatang di luaran sana yang suka nego di tempat. Dimana selain udah tak memiliki istri, kini Juan juga udah tak memiliki pekerjaan dan ia lebih memilih menghunting sampah plastik, hitung-hitung ngebantu Pandawara dalam melestarikan lingkungan, sekalian membersihkan kardus di sebuah kebun bekas orang bercocok tanam yang tak bertanggung jawab. Kemudian setelah dapat uang itu kini disumbangkan berharap dengan cara seperti itu Juan bisa melipat gandakan uang. Kalau mau lipat ganda fotokopi bang. Sedangkan di sisi lain mantan serbi lempit kesayangan Juan pun udah dipindang oleh Raju yang udah pensiun mempelajari segala bahasa binatang karena kini dialah yang binatangnya. Dan 1 minggu pun berlalu akhirnya Juan melihat Dewi bersama Raju yang kini udah bahagia menikah dengan rudal impiannya yang spek crazy rich. Untung aja aku udah pisah dari kamu. Kalau nggak bakalan malu banget aku punya suami pemulung kayak kamu. Anjas, tapi spek pemulung dari mananya glowing seperti ini cuy. Satbor aja pemulung online mukanya kagak se-glowing ini. Setelah menekuni usahanya sebagai pemulung, kini Juan harus tinggal di rumah peninggalan Prabu Siliwangi ketika berlindung dari serbuan anggota Sherlock tak parani agar bisa menabung lebih ekstrim lagi. Bahkan setiap harinya Juan cuma minum Oki Jelly Drink untuk penunda laparnya, sementara di malam harinya Juan udah mempersiapkan sebuah obat peromah. Namun usaha tentunya tak mengkhianati hasil, karena saat Juan melakukan unboxing celengan, ia berhasil meraih tabungan sebesar 5 juta tanpa diambil tuyul sedikit pun. Alhasil besoknya si Juan kini udah mulai menggoes menuju alam semesta yang berbeda untuk mencari pelanggan yang memiliki elektronik rusak. Dan kebetulan ada pasukan emak-emak yang... aduh. Bu, Ibu yakin ini semua mau diloakin? Sejak kapan budaya kita kalau mau ngeloakin barang caranya naruh di pinggir jalan cuy? Ini mah ritual loakan di Amerika. Kala itu berflikerlah Juan ke sana setelah mencium bau-bau loakan. Tapi Juan bukannya membeli barang tersebut melainkan ingin membetulkannya secara gratis. Jadinya seluruh anggota panti jompo pun bisa menonton TV lagi yang isi siarannya sedikit bikin bagong. Gimana ceritanya cuy? Ini film Pintu Berkah. Yang di dalamnya para warga juga lagi nonton film Pintu Berkah. Jadi di dalam film Pintu Berkah ada film Pintu Berkah. Di sana para member panti jompo serentak menyaksikan film Pintu Berkah episode Mandi Lumpur yang dulu pernah viral. Videonya udah gue sematin, linknya ada di atas. Dan di sisi lain saat builder Raju membetulkan TV, seorang customer Raju pun mendengar pergiban mereka yang suka curang mengambil komponen yang bagus ditukar dengan yang rusak. Alhasil minion ini langsung mengambil TV-nya OTW pulang. Perasaan itu monitor dah. Yang langsung dengan cangkem embernya memberikan tutur kebenaran. Kalau Raju udah curang dalam memberikan jasanya, bahkan tak berselang lama mereka udah OTW bersama pasukan Pak Polisi menuju tempat servis Raju. Namun sayangnya saat sampai Raju and the gang udah kabur sehingga membuat Pak Polisi harus mengeluarkan rikiti-kitinya cosplay menjadi ceking meskipun mereka tidak mencekingkan. Pak Polnya lemes amat dah, belum makan kah Pak? Kala itu mereka bersembunyi di dalam mobil drag yang siap adu balap di lintasan Mandalika dan untungnya lagi dua lodusing ini pada buta map sehingga kehilangan jejak dari mereka. Kemudian di sisi lain toko Raju pun udah dibakar oleh para warga. Kami sengaja membakarnya Pak, karena dia buka usaha tuh nggak jujur. Pinter, baru kagak jujur jualan tokonya malah dibakar. Kurang meng-SDM-kan apalagi warga kita kan? Yang membuat Juan bagong melihat kelakuan para barudak Wakanda yang apa-apa selalu menggunakan emosi sebagai jalan keluar. Kemarin ada berita mama nyiram air keras karena diintip. Si emak yang masuk penjara. Nah keesokan harinya di sebuah panti ada seorang babang berbatang yang udah agak sukses setelah berhasil keterima menjadi direktur di PT Mencari Cinta Sejati. Di sana ia pun bagong mendengar seluruh barang di panti jompo udah pada diservis oleh babang bernama Juan. Dan merasa utang budi, babang ya panggil aja Alek langsung datang ke rumah Juan menggunakan vario racing Cilaluenya yang ternyata bukannya ingin membayar Juan atas kebaikannya melainkan ingin mengajak Juan join ke usahanya yang akan dibuat berupa toko servis elektronik.
Seketika direkrut jadi builder, emang gak main-main direktur PT Mencari Cinta Sejati. Beberapa minggu kemudian akhirnya toko servis segala elektronik itu udah terrealisasikan. Bahkan Juan kini memiliki 2 orang builder yang siap mengservis segala kerusakan, termasuk roket Elon Musk pun pernah diservis di sini katanya. Sedangkan di tempat Dewi nasibnya pun mengkisminkan, cuman bisa makan bubur tiap hari. Sementara Raju juga sama, merasa menyesal mendapatkan bekas Juan yang ia harus beli menggunakan dana pelajar, sehingga hari itu juga Dewi pun kabur dari rumah Raju. Di malam harinya ada Juan yang ketemuan dengan adiknya di kafe untuk memperkenalkan teman sebayanya bernama Desi yang tujuannya untuk ini pemikiran adiknya udah melewati batas dan melampauinya anjing. Aku tuh pengen ngejodohin abang sama Desi. Buset dah, temanku adalah kakak iparku. Yang seketika Juan pun bagong, begitu juga dengan rudalnya. Aku mau Ichi bos, aku mau. Begitulah katanya. Karena selang 6 bulan kemudian mereka pun langsung menggelar pesta pernikahan yang mewah meskipun gedungnya bekas peninggalan almarhum keadilan di negeri ini. Anjas. Dimana selang 1 hari setelah menikah mereka pun langsung mendapatkan sebuah surprise, yaitu Dewi yang tiba-tiba balik rumah dengan kondisi yang menggembelkan juga menjandakan. Bahkan di sana ia to the point untuk meminta rujuk kembali setelah melihat Juan udah sukses. Namun yang namanya rudal Juan udah milik Desi, ia pun langsung memperkenalkan istri barunya ke Dewi dengan perbedaan umur selisih 15 tahun. Waduh, masih legit nih bos. Kemudian film ini pun ditutup dengan penyesalan dari Dewi yang entah kini harus pergi kemana, dengan harapan ada sosok berondong yang mau memeliharanya agar bisa kembali hidup banyak gaya seperti dulu. Beginilah guys, di awal pernikahan pasti ada yang namanya masa-masa ekonomi down. Tapi kalau kalian bisa setia bantu mulai dari nol kayak isi bensin udah pasti yang namanya uang langsung berdatangan dengan sendirinya. Anjas, kekuatan kesetiaan.